Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya kembali dalam Filsafat Channel, yaitu channel yang berupaya mengkaji tentang filsafat, tentang pemikiran. Eh, Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk semua yang menonton channel ini, saya sangat berharap untuk dapat membantu untuk subscribe kalau dirasa apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat bagi semuanya. Dan juga jangan lupa kalau juga apa yang saya sampaikan ini juga bermanfaat terhadap perkembangan pemikiran di kalangan mahasiswa. Jangan lupa untuk share, like, dan komen. Uh, Tentu apa yang saya sampaikan ini masih banyak kekurangan, tetapi saya harus menyampaikan. Karena apa? Karena channel ini saya buat bukan memiliki tujuan untuk menggurui, tetapi sebagai sarana belajar untuk saya. Karena ilmu itu kalau tidak dipelajari secara terus-menerus, terus diulang, dibaca kembali, maka kemudian ilmu itu akan hilang dengan sendirinya. Kali ini saya akan membahas tentang Plato ya. Di video kemarin itu saya sudah membahas tentang Socrates. Kali ini saya akan membahas tentang Plato. Plato adalah salah satu filsuf dari 3 filsuf besar di sebagai filsuf Yunani kuno gitu ya. Yunani kuno. Plato dilahirkan di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal di sana pada tahun 347 sebelum Masehi dalam usia kurang lebih 80 tahun gitu. Plato merupakan salah satu filsuf yang kalau menurut saya pribadi adalah filsuf yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena beliau merupakan orang yang berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan filsafat barat. Ini yang saya pahami, yang saya tahu ya. Beliau adalah murid dari Socrates ya. Plato juga dikenal sebagai salah satu peletak dasar agama-agama barat dan spiritualitas. Pemikiran Plato dikembangkan menjadi Neoplatonisme oleh pemikir seperti Plotinus. Terus kemudian Neoplatonisme itu sendiri memberi pengaruh terhadap agama Kristen dan mempengaruhi para bapak gereja pada saat itu seperti Plotinus, seperti Agustinus dan lain-lain. Bahkan Alfred Northern itu memberikan pujian yang sangat luar biasa terhadap Plato ini karena memberikan satu sumbangsi pemikiran yang luar biasa terhadap perkembangan teologi gitu. Terus kemudian Plato adalah salah satu filsuf pertama yang menulis secara filosofis dan secara sistematis tentang konsep teologis mengenai konsep ketuhanan itu sendiri. Dia juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan filsafat barat seperti apa yang saya katakan tadi. Nah, apa yang pernah disampaikan Plato ini memberi satu pemikiran yang mungkin sampai hari ini tidak bisa kita tidak mungkin kita untuk membicarakannya, tidak mungkin absen kita untuk membicarakannya, yaitu tentang konsep dunia ide. Dunia ide menurut Plato itu berkaitan dengan realitas yang sesungguhnya. Bagi orang lain mungkin ya,
entah bagi Socrates pada saat itu, entah bagi para kaum sofis saat itu, kebenaran yang sesungguhnya itu tidak ada gitu, tentang realitas yang benar-benar objektif, kebenaran yang sifatnya objektif, sifatnya eh, real, itu bagi kaum sofis itu tidak ada. Bagi kaum sofis, sebagaimana yang telah saya sampaikan di pembahasan tentang Socrates, semua kebenaran itu bersifat relatif. Mereka memiliki paham relativisme, sehingga kebenaran itu tergantung pada siapa yang berbicara gitu. Kalau misalkan seorang penguasa, maka seorang penguasa itu yang berhak memberikan satu kebenaran, walaupun pada pada kenyataannya itu adalah upaya untuk mengeluarkan pembenaran itu sendiri. Nah, konsep dunia ide yang ditawarkan oleh Plato ini sesungguhnya sangat berbeda dengan gurunya, yaitu Socrates. Socrates itu dalam memahami realitas satu kebenaran, maka dia menggunakan metode dialektik. Dia bertanya-tanya kepada orang lain, atau metode bercakap-cakap, menanyakan kepada semua masyarakat, atau terutama kepada pemuda Athena pada saat itu, sehingga Plato mendapatkan jawaban dari apa yang dia Socrates mendapatkan jawaban dari apa yang dia tanyakan gitu, sehingga kesimpulan-kesimpulan dari pernyataan khusus itu menjadi tarik kesimpulan menjadi pernyataan umum, itu yang kemudian dianggap sebagai satu kebenaran yang uh, mutlak bagi Plato, bagi Socrates gitu ya. Sedangkan bagi Plato itu sendiri, kebenaran yang sesungguhnya adalah apa yang ada di alam ide sana. Dunia ini, kenyataan ini, atau hal-hal yang sifatnya jasmani ini bagi Plato itu hanya semacam satu pancaran ya dari dunia ide. Saya sering menyatakan kepada teman-teman pelajar saya di kampus, ketika saya mencontohkan tentang konsep dunia ide ini, kalau teman-teman punya laptop, terus kemudian dan akan melakukan suatu presentasi di makalah dan sebagainya, maka di kelas itu kan ada proyektor ya, ada proyektor, lalu kemudian disambungkan ke proyektor itu ke laptop, lalu kemudian proyektor itu akan memantulkan ke tembok, ke dinding ya. Maka sesungguhnya yang asli dari gambaran atau isi materi yang ada di di proyektor itu tidak nyata gitu. Bukan sesuatu realitas yang sesungguhnya yang ada di dinding itu. Bukanlah realitas yang sesungguhnya, tetapi realitas sesungguhnya itu yang ada di laptop gitu. Yang ada di laptop itu kemudian dipantulkan ke tembok gitu. Dipantulkan ke tembok melalui proyektor. Itu yang dilihat oleh kita, oleh teman-teman. Tetapi kemudian orang yang sebagai operatornya, maka dia tidak butuh lagi sebenarnya untuk melihat ke dinding, karena realitas yang sesungguhnya itu apa yang ada di dalam laptop, atau materi yang sesungguhnya itu ada yang di dalam laptop. Yang dipantulkan ke dinding itu hanya sebatas refleksi dari realitas yang ada gitu. Maka kenyataan-kenyataan yang ada di dunia ini bagi Plato itu tidaklah nyata gitu. Tetap hanya bayangan, tetapi yang menjadi realitas yang sesungguhnya apa yang ada di alam ide sana, di alam dunia ide sana. Kalau saya berpendapat ya, kalau yang ada di alam ide sana itu sama halnya dengan konsep, mungkin kalau di Islam itu lauh mahfud ya. Lauhul mahfud, terus kemudian di situ sudah ada berbagai macam konsep yang telah dibuat oleh Tuhan, oleh Allah jauh sebelum dunia ini ada. Maka konsep tentang smartphone, tentang apa itu sudah ada di sana semua gitu. Sama halnya dengan dunia ide gitu. Jadi
apa yang kita lihat realitas yang ada saat ini adalah pancaran yang ada di sana gitu. Eee, Kurang lebih seperti itu. Tetapi kemudian yang menjadi menarik, di sini, Plato kemudian memberikan satu, apa ya istilahnya, gambaran tentang dunia ide ini melalui, goanya, konsep goa itu. Bahwa di dalam konsep goa kemudian Plato memberikan satu gambaran ya tentang sebenarnya tentang mitologi itu ya, mitos ya. Eee, Memberikan gambaran kepada kita semua bahwa orang itu seorang budak kemudian dipenjara di dalam gua. Dipenjara di dalam gua, kemudian kepala badannya itu dipasung tidak bisa bergerak, lalu kemudian diarahkan ke dinding gua. Lalu di belakangnya lalu dihidupkan api gitu. Dihidupkan api sehingga api itu memantulkan cahaya cahaya ke dinding gua. Lalu kemudian ketika cahaya itu sudah memantul ke dinding gua dan budak yang dipasung itu hanya melihat realitas yang ada di depannya itu hanyalah yang ada di dinding gua itu. Dia tidak mampu melihat realitas yang lain yang ada di belakangnya. Kemudian ketika api itu sudah menyala, para budak yang lain atau yang tidak terpasung tubuhnya oleh hukuman-hukuman, oleh pasungan-pasungan itu ya. Kemudian dia berjalan di depan api, di belakang orang itu. Kemudian dia akan cahaya api itu akan memberikan satu gambaran ke dinding gua, yaitu kalau saya sangat ingat sekali ketika saya masih kecil dulu di desa ya, di desa di tempat saya lahir di Bali Bahilir sana. Kalau sudah mati lampu dulu, mati lampu itu jam 9 malam setelah ngaji ngaji kitab ya, kitab Safina dan sebagainya, waktu dulu masih masih kecil. Terus kemudian lampu mati kemudian menghidupkan lampu yang dari yang pakai bahan bakar minyak tanah itu ya. Terus kemudian akan ada cahaya kan yang memantul ke tembok yang menerangi seluruh seluruh isi ruangan rumah itu. Kemudian saya sering duduk di depan lampu itu ya, lampu yang dari api itu. Kemudian tangan saya sering dibentuk seperti ini, dibentuk seperti ya cuma seperti ini, tetapi kemudian pantulan ke tembok itu persis seperti kelinci, kemudian saya bentuk seperti ini. Ya, tangan sebenarnya, tapi kemudian di tembok itu menyerupai seperti kelelawar dan sebagainya. Banyak hal yang dilakukan. Nah, sama halnya dengan yang tadi yang saya katakan, bahwa pantulan ke tembok itu adalah bukan realitas, tetapi orang yang terpasung tubuhnya yang hanya bisa menghadap ke dinding, maka bayangan itu dianggap satu realitas yang sesungguhnya. Kemudian di pendapatnya Plato itu ketika menggambarkan tentang gua, ada salah satu budak yang dipasung tadi kemudian dilepas. Dilepas kemudian dia melihat ke belakang. Lalu dia baru paham bahwa apa yang dia lihat itu bukanlah realitas yang sesungguhnya. Gambar-gambar yang ada di dinding gua itu bukanlah realitas yang sesungguhnya, tetapi yang realitas yang sesungguhnya apa yang ada di belakang dirinya. Ketika dia melihat ke pintu gua, dia melihat matahari, matanya silau. Kemudian dia mengatakan bahwa ini adalah suatu satu apa namanya konsep ide lah ya. Plato sebenarnya ingin menggambarkan tentang kedunguan ya, tentang kedunguan kaum sofis. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa apa yang dia sebarkan, ajaran-ajaran yang dia sebarkan adalah satu realitas yang sesungguhnya atau kebenaran yang sesungguhnya. Padahal realitas yang sesungguhnya itu ada di belakangnya.
Artinya begini, seringkali kita memahami sesuatu ketika dicekoki sejak kecil tentang satu ajaran, tentang satu pemahaman, dan kita ibaratkan ketika kita dicekoki itu seperti kepala kita itu sedang dipasung ya. Dipasung sehingga kita tidak bisa noleh kanan kiri ke belakang, kita hanya bisa mengatakan apa yang dicekoki itu adalah sesuatu kebenaran. Nah, kemudian ketika ada kebenaran-kebenaran yang lain, enggan kita untuk menerimanya. Sehingga apa yang terjadi? Maka muncullah paham-paham radikalisme, paham-paham seperti ISIS dan sebagainya. Itu sebenarnya karena salah dalam memahami konsep kebenaran tadi. Dia hanya percaya bahwa kebenaran itu hanya apa yang ada di depannya, padahal bisa saja itu yang ada di belakangnya itu adalah satu kebenaran. Banyak orang itu kemudian menganggap apa yang dikatakan itu paling benar, sehingga tidak mau menerima pendapat orang lain, sehingga pemahaman-pemahaman yang seperti itu yang menganggap dirinya benar, kemudian pemahaman orang lain salah, itu sebenarnya sedang memasung tubuhnya, memasung otaknya. Ini yang sebenarnya disampaikan oleh Plato, bukan dalam konteks orang itu dipasung seperti di dalam gua tadi, tetapi ini terkait dengan pemahaman kita terhadap sesuatu gitu. Ketika kita tidak bisa membuka diri gitu loh, membuka diri tentang bahwa realitas itu bukan hanya itu gitu loh, bahwa realitas yang sesungguhnya itu apa yang menjadi hakikat dari keadaan itu sendiri, maka di alam ide sana gitu, itu yang abadi bagi Plato. Seperti ini misalkan, ini bagi Plato ini bukan realitas. Kenapa? Karena ini bisa berubah, bisa rusak. Tetapi apa yang ada di alam ide sana itu tidak bisa berubah dan tidak bisa rusak. Dan abadi di sana. Itu yang disampaikan oleh Plato dalam konsep ide, bahwa kebenaran-kebenaran itu merupakan sesuatu hal yang bisa kita lihat dari sudut pandang yang lain, yang lebih tinggi, bahwa hakikat dari sesuatu itulah yang penting, bukan pada bendanya, tetapi dari hakikat dari suatu benda itu yang penting. Ini yang saya pahami tentang konsep dunia idenya Plato. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau apa yang saya sampaikan kurang bisa diterima, ya sebagaimana apa yang saya katakan di awal, saya juga masih dalam tahap belajar. Masih banyak yang harus saya baca tentang filsafat, karena saya sangat senang terhadap filsafat. Maka kedepannya saya akan lebih banyak belajar, dan saya ingin channel ini menjadi wadah bagi saya untuk semangat membaca buku lebih banyak lagi. Dan saya berharap kepada siapapun yang menonton channel ini, dengan penuh keterbatasan ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, bagi teman-teman yang menonton sampai akhir, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe. Sekian.